Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran instalasi motor listrik. Kali ini kita akan membahas materi instruksi dasar PLC. Untuk beberapa instruksi sudah kita sampaikan di kelas 11. Di kelas 12 ini kita akan melanjut pada instruksi yang lain, yaitu diantaranya adalah yang pertama instruksi keep. Jadi saat ini kita akan belajar tentang instruksi keep. Instruksi keep digunakan sebagai latching relay atau berfungsi sebagai latching relay atau relay pengunci. Ya, sebagai latching relay atau relay pengunci. Kemudian untuk simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol untuk instruksi keep. Untuk alamatnya sendiri, untuk alamat word-nya pada instruksi keep atau word address-nya itu bisa menggunakan area di CIO. Area CIO yaitu area yang digunakan untuk input dan output, misalnya 100, 101 dan seterusnya. Kemudian area memori di W, ya, W ini, kemudian juga H, dan area memori di A. Itu yang bisa digunakan untuk instruksi keep. Baik, coba perhatikan dua gambar ladder ini. Dua buah ladder ini, yang satu itu menggunakan instruksi keep, yang satu seperti yang dulu kita pelajari di kelas 11. Jadi ini adalah kontak NO-nya C. Dua ladder ini sebenarnya prinsip kerjanya adalah sama. Jadi kalau kita menggunakan instruksi keep dengan alamat memori yang menggunakan area CIO, ya, misalnya di sini 100, kita beri 100, di sini 100, itu maka dua ladder ini fungsinya adalah sama, yaitu pada saat A di-on-kan, tombol A di-on-kan, maka C ini akan on atau aktif. Sama ya, C akan aktif. Kemudian ini akan, kalau di sini ini akan nutup, kemudian mengunci. Nah, itu sama dengan ini. Sama, di sini juga pada saat ketika A sudah di-on-kan, walaupun A dilepas lagi, maka C akan tetap dalam kondisi on. C ini akan tetap dalam kondisi on. Kemudian dia akan off, C-nya akan off apabila B ini di-on-kan atau ditekan. B di-on-kan, diaktifkan, maka C ini baru off. Itu untuk keep. Kita lihat diagram waktunya atau timing chart-nya di sini. Timing chart-nya. Ini untuk yang atas, ini untuk yang A atau untuk yang set-nya. Kemudian ini adalah untuk reset-nya, dan ini adalah untuk yang status C-nya pada keep. Jadi pada saat posisi A itu on, kemudian B-nya masih off, maka C-nya akan on, ya, on. Nah, ini walaupun A sudah off, maka di sini C tetap on, dalam kondisi on. C ini akan off apabila B atau resetnya itu kita on-kan, baru C-nya akan off. Itu untuk fungsi dari keep. Jadi sama dengan relay pengunci. Kemudian kita lihat di sini, ya, instruksi keep menggunakan kotak memori untuk atau area memori H, W atau A. Kita coba di sini menggunakan H. Ya, kita ambil H 0.00. Ini kerjanya juga sama. Kerjanya sama. Kalau di sini kita menggunakan atau memparalelkan beberapa input, ya, itu sama. Misalnya kita pakai 1 atau 3 akan sama. Ya, jadi H 0.00 ini akan aktif pada saat 0.02 di-on-kan. Maka ini akan aktif. H ini akan H 0.00, di sini kontak NO-nya akan menutup, dan 0.03 ini dia akan aktif. Nah, ini walaupun 0.02-nya sudah off, ini tetap aktif untuk H.00-nya, dan 0.03
Ini yang dimaksud berarti bukan 0.03 ya, ini adalah 100.03. Ini adalah alamat output. Nah, ini akan off, dua ini akan off apabila 0.05 di on kan. Seperti itu. Lalu apa bedanya dengan yang tadi yang menggunakan ini, yang menggunakan area CIO ya, yang menggunakan yang misalnya 100.00 dengan yang ini menggunakan H.00. Perbedaannya itu kalau menggunakan yang ini, menggunakan alamat yang CIO, itu pada saat kondisi A kita on kan, kemudian C aktif, C sudah aktif atau on, di sini on, kemudian tiba-tiba power off, maka pada saat power on lagi, itu C-nya off, ikut off, tidak mempertahankan kondisi on. Akan berbeda dengan yang ini, yang menggunakan kotak memori. Di sini, apabila salah satu dari tiga ini di on kan, maka H.00 ini instruksi keep akan aktif. Ya, H.00 ini akan menutup, ini dia akan on atau kerja. Kalau pada saat kondisi ini on, sudah on, kemudian tiba-tiba power off, ya, kemudian setelah power itu on lagi, power on atau sumbernya on lagi, maka posisi H.00 ini tetap aktif. Jadi di sini ya, di sini itu dia tetap aktif atau tetap on. Artinya di sini fungsi keep di sini kalau kita gunakan di area memori H, W atau A, dia akan mempertahankan kondisi terakhir yang ada pada keep tersebut. Kalau dia on, maka dia akan on. Kalau off, dia akan off. Baik, kita lihat simulasinya untuk keep seperti apa. Baik, ini adalah gambar ladder atau ladder diagram dari instruksi keep. Kita coba menggunakan area H.00 ya. Untuk membuat instruksi ini, kita cukup menggunakan ini ya, jadi instruksi atau kita ketik I, kemudian di sini kita tuliskan keep, kasih spasi, kemudian kita tulis area memori yang mau kita pakai ya, seperti ini. Nah, kita coba simulasinya, kita work online simulatornya. Kita tekan untuk 0.02, kita aktifkan. Ini keep-nya aktif, H.00-nya aktif. Di sini 100.01 juga aktif. Kalau ini kita off kan, ini tetap aktif. Jadi sama dengan latching relay atau relay pengunci. Kemudian kalau ini untuk resetnya kita on kan, nah ini kalau resetnya kita on kan, maka secara otomatis keep-nya akan menjadi nonaktif, 100.01-nya akan mati. Ya, itu untuk gambaran kerja dari instruksi keep. Nah, sampai di sini saya kira bisa dipahami, bisa dimengerti oleh kalian semua terkait dengan instruksi keep. Nanti kita akan mencoba mensimulasikan langsung pada PLC untuk melihat perbedaan antara kita menggunakan area CIO dan untuk yang area memori H.00 atau area H, W atau A. Nanti kita akan lihat perbedaannya.